Yo Mina, di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita anime Windbreaker yang berkisah tentang Sakura, seorang anak luar kota yang pindah rumah dan bersekolah ke SMA Furin. Dulu dia selalu dibully karena penampilan anehnya, tapi dia memiliki bakat dalam bertarung. Dan di sekolah barunya ini dia ingin merebut posisi puncak sebagai yang terkuat. Tapi ternyata SMA Furin tidak seperti yang Sakura bayangkan. Semua preman di SMA itu adalah seorang pahlawan bagi kota tersebut. Para siswa SMA Furin justru menjadi pelindung penduduk kota dari kekacauan itu, dan Sakura terjerumus di sana. Seperti apa kisahnya? Tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Sakura seorang anak pindahan. Dia sedang berjalan masuk ke distrik perbelanjaan Makochi sebelah timur. Di sana dia melihat beberapa orang sedang menggoda seorang wanita, dan Sakura langsung menghajar mereka semua tanpa ampun. Sakura memiliki sebuah kalimat andalannya. Kalimat itu berbunyi, "Yang lemah harus takut padaku, yang kuat lebih baik hati-hati. Aku Sakura Haruka dari SMA Furin." Saat Sakura pergi, wanita yang dia selamatkan tadi menarik tangan Sakura dan berterima kasih. Tapi Sakura langsung tersipu malu dan salah tingkah. Menurutnya, dia bukan menyelamatkan wanita itu, tapi itu karena dia tidak suka dengan orang-orang yang mengganggunya. Hanya saja wanita itu justru menawari Sakura makanan di kedainya. Sakura heran wanita itu yang ternyata bernama Kotoha tidak takut kepadanya. Bahkan setelah dia memukul orang-orang, Kotoha pun sangat ramah sekali kepadanya. Bahkan Kotoha tidak mempermasalahkan penampilan aneh Sakura dengan rambutnya yang setengah berwarna putih dan setengah berwarna hitam, dan juga warna matanya yang berbeda sebelah. Sakura pun menyatakan bahwa dia ingin menuju puncak SMA Furin, tempat berkumpulnya anak buangan yang terkenal dengan sensasi bertarungnya yang lebih penting daripada nilai, di mana di sana setiap hari yang lemah mendaki ke puncak dan yang kuat bertarung untuk bertahan. Menurut Kotoha, Sakura hanya omong kosong. Bahkan saat itu Sakura sudah memakai seragam walaupun sekolah baru dimulai besok hari. Sakura pun terlihat kesal dan mengatakan bahwa dia tidak punya baju lagi karena baru saja pindah. Lalu seorang kakek pamit kepada Kotoha karena sudah selesai makan di kedainya. Tapi di tengah kekesalannya, Sakura membawakan tas si kakek yang tertinggal. Kotoha terkejut melihatnya. Lalu setelah itu si kakek menitipkan permen sebagai ucapan terima kasih kepada Sakura, dan itu membuat wajah Sakura malu memerah. Dengan salah tingkah, Sakura mengatakan bahwa orang di kota itu aneh karena tidak menganggapnya sebagai berandalan. Ditambah seragam Furin di sana pun cukup diketahui banyak orang. Kotoha hanya tersenyum sambil mengatakan bahwa Sakura sudah tepat memilih Furin. Hanya saja menurut Kotoha, Sakura tidak akan pernah berhasil menuju puncak, setidaknya untuk saat ini. Walaupun secara fisik Sakura memang kuat, tapi tetap saja Sakura hanya sendiri. Mendengar hal itu, Sakura langsung pergi meninggalkan kedai Kotoha. Selagi berjalan di tengah kota, Sakura dihadang oleh orang yang sebelumnya dia hajar, yang kali ini sudah membawa pasukan. Orang itu menghina Sakura seperti yang Sakura dapatkan di kota tempat tinggal dia sebelumnya. Dan menurut Sakura, itulah yang seharusnya penduduk kota ini lakukan kepadanya, bukannya beramah tamah seperti sebelumnya. Sakura kemudian menghajar orang itu, dan perkelahian pun tidak terhindarkan. Sakura bertarung melawan puluhan orang sekaligus, tapi dia masih bisa mengatasinya. Hanya saja saat itu Kotoha menyadari Sakura sedang dikeroyok. Dia pun mendekatinya dan berujung disandra oleh musuh yang menggunakan pisau. Musuh menganggap bahwa anak Furin tidak mungkin akan bergerak jika ada sandra. Tapi saat itu dengan cepat Sakura menendang orang yang menyandra Kotoha. Kotoha pun berterima kasih, tapi lagi-lagi Sakura menolaknya dengan alasan hanya tidak suka dengan orang yang dihajarnya. Dengan adanya Kotoha, Sakura harus bertarung sambil melindungi, dan itu membuat Sakura cukup kewalahan. Dia pun kini terpojok. Sakura bertanya-tanya kenapa dia melindungi Kotoha, karena biasanya tidak peduli apapun yang dia lakukan untuk orang lain, hasilnya akan selalu berakhir buruk untuknya. Kemudian saat itu Sakura mendapatkan luka tusukan di kakinya. Dia semakin terpojok karena ada yang akan memukul kepalanya juga menggunakan tongkat baseball. Tapi beruntung saat itu muncul seseorang mengenakan seragam Furin, di mana dia menahan pukulan itu dengan punggungnya. Orang itu bernama Hiragi, dan dia datang bersama 3 temannya yang lain. Sakura terkejut kenapa bisa anak Furin menyelamatkannya. 4 anak Furin itu akhirnya bertarung menggantikan Sakura. Para penduduk saat itu bersorak dan menyemangati anak Furin. Hal itu membuat Sakura semakin tidak mengerti dengan situasi yang terjadi. Kemudian Kotoha menjelaskan bahwa 2 tahun yang lalu kota sudah berubah, dan yang mengubahnya adalah siswa dari Furin. Mereka bertarung hanya untuk melindungi kota. Mereka adalah Bo Furin atau Windbreaker, pelindung kota. Setelah itu siswa Furin berhasil mengalahkan musuh, dan mereka langsung dikerumuni para penduduk
penduduk yang terlihat sangat senang. Menurut Kotoha, yang dibenci dan dianggap rendahan adalah Furin 2 tahun yang lalu, tapi sekarang semua orang menyukai mereka. Sakura terlihat kesal karena hal itu membuat siswa Furin seperti pahlawan keadilan. Mereka tidak ditakuti dan sebaliknya justru diterima. Kemudian para penduduk pun menghampiri Sakura dan memujinya. Bahkan seorang nenek datang membawa kotak obat untuk mengobati kaki Sakura yang tertusuk pisau. Tapi Sakura panik dan justru berteriak. Lalu Kotoha menggantikan sang nenek untuk mengobati kaki Sakura. Kotoha mengatakan bahwa Sakura awalnya memang sendiri, tapi tidak akan berakhir begitu saja karena penduduk kota membutuhkan Sakura. Sakura mencoba mengelak dari kenyataan karena tujuan dia datang untuk menjadi berandalan yang menduduki posisi puncak. Lalu Kotoha berkata, "Kenapa kau memberikan tas Kakeyama? Dan kenapa kau menyelamatkanku? Kau tidak akan menerima siapapun, dan itu tidak masalah. Setidaknya aku melihatmu. Itulah kenapa Sakura, lihatlah kami juga. Aku yakin kau bisa menjadi pahlawan untuk seseorang yang membutuhkan." Setelah itu Sakura justru berlari sambil berteriak, "Berandalan menjadi pahlawan? Apa yang kalian maksud dengan Bofurin sebagai pelindung kota ini? Itu terdengar benar-benar keren sekali." Lalu Sakura menendang wajah musuh yang diam-diam bangkit bersiap menusuk Hiragi menggunakan pisau, dan Kotoha tersenyum melihatnya. Di hari berikutnya, Sakura datang lagi ke kedai Kotoha sambil menggendong seorang nenek yang kakinya sedang sakit. Tapi anehnya si nenek turun dengan melompat dari punggung Sakura, dan itu membuat Sakura kesal. Hanya saja setelahnya si nenek tersenyum sambil berterima kasih, dan itu membuat Sakura malu salah tingkah. Sakura akhirnya diberi sarapan oleh Kotoha. Dengan kesal Sakura memakannya, tapi Kotoha mengejek Sakura karena sudah mengenakan seragam padahal upacara penerimaan sekolah baru nanti siang. Lagi-lagi Sakura mengelak. Kemudian setelah itu datang seorang anak mengenakan seragam Furin juga. Dia bernama Nirei Akihiko. Nirei terlihat orang yang sangat ceroboh karena dia pun terjatuh saat datang. Saat itu Nirei memamerkan seragamnya dengan label yang masih terpasang. Nirei adalah siswa baru sama seperti Sakura, tapi Nirei tidak mengenal Sakura, bahkan tidak ada dalam catatannya. Nirei mempertanyakan kedatangan Sakura yang merupakan orang asing masuk ke Furin. Tapi Sakura dengan entengnya mengatakan bahwa dia akan mengambil alih posisi puncak Furin. Tujuan Sakura tidak berubah, dia akan tetap menuju puncak walaupun sudah mengetahui kenyataan di lapangan. Ditambah dengan adanya aliansi keadilan Bofurin yang melindungi kota, menurutnya pasti banyak orang kuat hingga menjadi nomor 1 akan membuatnya puas. Tapi Nirei tidak menganggapnya serius. Lalu Nirei pun pergi untuk berpatroli sebelum masuk sekolah. Menurut Sakura, mereka yang mencolok karena penampilannya, pada akhirnya mereka hanya akan kabur dari pertarungan. Tapi saat itu Kotoha memberikan wejangan kepada Sakura bahwa siapapun bebas untuk berpendapat semaunya, tapi memutuskan terlalu cepat itu tidak baik. Lihatlah dulu dan cobalah mengerti. Setelah itu Sakura pun pergi. Selama perjalanan dia diberi berbagai macam makanan oleh penduduk yang berterima kasih, dan itu situasi yang aneh baginya karena dia merasakan kehangatan dari orang-orang yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Lalu di saat dia melamun, tiba-tiba seorang wanita meminta tolong kepadanya karena ternyata saat itu Nirei sedang dihajar habis-habisan oleh seseorang. Setelah menolong wanita itu, walaupun Nirei terluka parah, dengan tekad yang kuat dia tetap tidak membiarkan para pengganggu itu melewatinya. Tapi saat Nirei akan dihajar lagi, Sakura datang menyelamatkannya, dan Sakura mengalahkan para pengganggu itu dengan cepat. Nirei berterima kasih dan meminta maaf karena orang sepertinya masuk Furin. Nirei bercerita bahwa dia selalu dibully, tapi anak Furin yang selalu dia takuti justru menyelamatkannya, dan sejak saat itu dia ingin menjadi Bofurin. Nirei saat itu menangis karena masih lemah seperti sebelumnya. Tapi setelah melihat tindakan Nirei dan mendengar alasan Nirei, Sakura menarik kata-katanya di kedai kepada Kotoha. Dengan malu Sakura berkata, "Jangan hanya menangis, itu membuatmu terlihat lemah, tapi aku tidak berpikir sama sekali kalau kau menyedihkan." Wanita yang diselamatkan Nirei pun akhirnya berterima kasih kepada Nirei dan Sakura. Kemudian setelah kejadian itu, Nirei akhirnya memutuskan untuk mengikuti dan membantu Sakura mencapai puncak. Setelah itu Sakura dan Nirei tiba di sekolah. Sakura tidak sabar bertemu orang-orang seperti Hiragi dan yang lainnya. Kemudian Nirei dan Sakura melihat papan pengumuman pembagian kelas yang ternyata mereka berdua satu kelas. Tapi Nirei terlihat khawatir karena mereka satu kelas dengan seseorang yang sepertinya ditakuti Nirei. Hanya saja Sakura tidak peduli. Dia berjalan ke kelas seperti tidak ada masalah apapun. Saat itu Nirei ketakutan, bahkan meminta Sakura untuk menjaga sikap karena Sakura adalah orang luar kota yang tentunya akan diperlakukan berbeda. Tapi saat berada di depan pintu kelas, Sakura justru melakukan peregangan dan sudah bersiap untuk bertarung. Kemudian Sakura pun membuka pintu dan semua siswa saat itu menatap ke arah Sakura dengan sinis. Tapi Sakura justru tersenyum dengan situasi itu. Lalu datang seorang anak dengan penutup mata. Dia
adalah Suo Hayato. Suo ingin berbicara tentang Sakura. Sakura saat itu menganggap mungkin saja yang akan dibicarakan tentang perlakuannya sebagai orang asing. Tapi justru Suo memuji Sakura atas tindakan Sakura saat pertempuran di jalanan kemarin. Semua orang pun jadi tertarik dan tidak menyangka orang yang terlibat dalam pertempuran itu adalah Sakura. Mereka akhirnya menyambut baik Sakura dengan sangat hangat dan itu membuat Sakura malu dan salah tingkah. Lalu orang-orang bertanya, kenapa Sakura datang ke kota mereka dan masuk Furin? Dengan santainya Sakura menjawab, untuk menjadi yang teratas di sekolah ini. Semua orang pun terdiam dan beberapa orang tersenyum mendengarnya. Mirei mencoba mengklarifikasi ucapan Sakura, tapi tiba-tiba sebuah meja melayang di hadapan Sakura. Orang yang melemparnya adalah orang yang ditakuti Mirei di awal tadi, yaitu Sugishita Kyotaro. Tapi Sakura justru tersenyum melihatnya. Sugishita sangat kesal. Dia langsung menerjang Sakura. Hanya saja Sakura berhasil menghindarinya. Menurut Suo, Sakura seharusnya tidak mengatakan menjadi yang teratas saat di hadapan Sugishita. Tapi saat itu Sakura justru bersemangat. Dia berkali-kali berhasil menghindari pukulan Sugishita. Ternyata Sugishita menjadi satu-satunya yang diizinkan bergabung dengan Bofurin bahkan sebelum dia masuk SMA. Dia sangat loyal atau fanatik kepada orang teratas Bofurin. Dan jika Sakura berniat mengambil alih posisi puncak, jelas Sugishita akan marah. Sugishita saat itu menyerang Sakura bertubi-tubi, tapi Sakura bisa menghindarinya dengan mudah. Hingga suatu ketika, saat Sakura melompat menghindari serangan, dia justru terpeleset dan itu dimanfaatkan Sugishita untuk menghajar Sakura. Hanya saja Sakura masih bisa menghindarinya dengan gerakan akrobatik. Bahkan dia berhasil menendang dagu Sugishita. Tapi saat pertarungan akan berlanjut, ada pengumuman dari pengeras suara. Sakura meminta untuk tetap lanjut. Tapi anehnya saat itu semua orang dengan tenang mendengarkan suara yang berasal dari pengeras suara itu. Suara itu adalah suara Umemiya Hajime, orang terkuat di Furin. Umemiya berniat memberikan ucapan kepada para siswa baru, tapi ucapannya di luar konteks semua. Walaupun di akhir ucapannya dia mengatakan kepada semuanya untuk melindungi kota. Lalu semua orang dengan semangat berteriak, "Siap!" Sakura terkejut dengan sikap semuanya yang sangat menghormati Umemiya, padahal baru mendengar suaranya saja. Kemudian setelah sambutan Umemiya berakhir, Suo meminta Sugishita untuk berjabat tangan dengan Sakura sesuai instruksi Umemiya. Mereka pun akhirnya terpaksa berjabat tangan dengan saling mencengkram kuat. Setelah itu semua orang sangat bangga kepada Sakura karena bisa menendang Sugishita dengan gerakan akrobatik yang keren. Saat itu Sakura langsung memikirkan masa lalunya yang kesepian, tapi saat ini menurutnya terasa menyenangkan. Setelah itu seseorang muncul dan meminta mereka semua untuk keluar. Di luar sudah ada Hiragi menunggu dengan stopwatchnya. Dia kesal karena anak baru itu datangnya sangat lambat. Sakura mengenali Hiragi yang saat itu datang menyelamatkannya dan Kotoha. Mendengar nama Kotoha disebut, Hiragi langsung menuju Sakura dan membawanya menjauh. Hiragi meminta Sakura untuk tidak membahas Kotoha ada di tempat perkelahian di jalan kemarin, karena jika tidak akan ada masalah besar. Hiragi sendiri adalah salah satu dari 4 jenderal surgawi Bofurin. Hiragi saat itu meminta semuanya untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang untuk patroli kota. Tapi Sakura cukup kesal karena dia ternyata satu kelompok dengan Sugishita. Selain Sugishita, dia pun satu kelompok dengan Suo dan Nirei dan dipimpin langsung oleh Hiragi karena Hiragi diminta Umemiya untuk mengawasi Sugishita dan Sakura. Saat itu Sakura merasa bosan dan meminta untuk mencari orang-orang yang membuat masalah lalu menghajarnya. Menurut Hiragi, itu namanya berburu dan tidak bisa dikatakan melindungi. Meskipun saat itu mereka hanya berjalan-jalan, tapi orang-orang yang akan berbuat masalah akan berpikir ulang setelah melihat seragam mereka. Mereka bertarung untuk melindungi, jadi tidak perlu memulai perkelahian. Kemudian Hiragi melihat nenek-nenek sedang menaiki tangga dan dia pun menolongnya. Hingga akhirnya mereka semua membantu penduduk untuk mengecat tembok. Setelah itu mereka tiba di perbatasan wilayah mereka dan juga Sistoren. Lalu dari arah wilayah Sistoren, terlihat seseorang mengenakan seragam Furin berlari ke arah mereka. Dan tanpa basa-basi Sugishita dan Sakura langsung menendang orang yang mengejarnya. Hiragi terlihat panik. Kemudian muncul wakil ketua Sistoren, yaitu Togamejo. Dia bertanya-tanya kenapa ada Furin di wilayahnya. Lalu Hiragi mengatakan bahwa anggota Sistoren mengejar Furin. Kemudian Togame melihat anggotanya terkapar. Dia langsung menunjuk Sakura dan Sugishita sebagai pelaku. Sakura terlihat bersemangat karena menurutnya dia sudah bertemu orang yang menarik. Kemudian orang yang terkapar tadi bangun dan berteriak kepada Furin tentang wilayah Sistoren. Tapi orang itu langsung dihajar dengan brutal oleh Togame karena dia sudah kalah. Menurut Togame, orang kalah itu lemah dan mereka tidak dibutuhkan di Sistoren. Mendengar hal itu, Sakura merasa muak karena kekuatan sebagai simbol absolut itu terdengar omong kosong baginya. Sakura pun kecewa, ternyata Togame tidak semenarik yang dia bayangkan. Togame terlihat kesal dan dia menandai wajah Sakura. Dia pun memanggil Sakura dengan nama Otelo-kun. Setelah itu mereka pun pergi. Sementara Hiragi membawa yang lainnya menemui Umemiya untuk melaporkan situasi yang terjadi. Sakura sangat tegang
karena akan bertemu orang nomor 1 Furin. Tapi ekspresinya berbeda setelah bertemu Umemiya. Karena Umemiya saat itu seperti anak SD yang pamer hasil tanamannya. Saat itu Hiragi mulai berbicara, tapi selalu dipotong ucapan Umemiya tentang tanamannya. Sakura mempertanyakan apakah orang itu Umemiya, dan ucapan Sakura itu membuat Sugishita sangat marah. Umemiya pun akhirnya menyadari semuanya ada di sana. Tapi walaupun begitu, dia hanya menunjukkan dan membahas tanaman-tanaman kesayangannya saja. Akhirnya sang saksi mata atau korban langsung angkat bicara. Dia menjelaskan situasinya bahwa saat itu dia melihat penguntit. Jadi dia mengejarnya. Hanya saja dia tidak menyadari sudah memasuki wilayah Shistoren, dan akhirnya dia dikejar anggota Shistoren hingga Sakura dan Sugishita menyelamatkannya. Umemiya tersenyum sambil berkata, "Sasaki, terima kasih." Sasaki terkejut ternyata Umemiya mengetahui namanya. Umemiya ternyata tidak mempermasalahkannya karena itu diawali oleh Sasaki yang melindungi seseorang. Jadi sisanya akan diurus Umemiya sendiri. Umemiya pun tertawa setelah mengetahui Sasaki diselamatkan oleh tendangan Sakura dan Sugishita. Jadi menurutnya sangat wajar Shistoren marah. Saat itu Nirei memberitahu bahwa Sakura lah yang memicunya. Sakura menjelaskan bahwa dia hanya tidak suka dengan konsep kekuatan adalah segalanya yang dimiliki Shistoren. Mendengar itu Umemiya langsung berdiri dan menjulurkan tangannya. Sakura cukup panik, tapi ternyata Umemiya hanya menepuk-nepuk kepala Sakura sambil berterima kasih sudah menyelamatkan Sasaki dan juga atas tindakannya saat pertempuran di kota. Umemiya bersyukur memiliki rekan yang bisa diandalkan. Sakura merasakan kehangatan yang luar biasa dari Umemiya dan akhirnya dia menyadari apa alasan semua orang mengikuti Umemiya karena ketika bersamanya semuanya terasa damai. Setelah itu tiba-tiba Furin diserang oleh satu orang. Dia adalah ketua Shistoren yaitu Tomiyama Choji. Tomiyama langsung mengajak Umemiya untuk duel. Sakura terlihat sangat bersemangat, tapi tiba-tiba dia merasakan aura luar biasa di belakangnya dan itu dari Umemiya. Umemiya pun langsung turun. Sakura dan yang lainnya pun mengikuti Umemiya. Tapi di bawah, Umemiya tidak mengizinkan siapapun untuk melangkah lagi karena dia sendirilah yang akan menghadapi Tomiyama. Tomiyama terlihat sangat maniak pertarungan. Dia terus memaksa Umemiya untuk duel. Menurut Umemiya, setelah Tomiyama menyerang anggota Furin, seharusnya mereka sekarang sudah impas. Jadi mereka tidak bisa bertarung lagi. Hanya saja saat itu tiba-tiba Tomiyama menendang Umemiya. Walaupun Umemiya berhasil menahannya. Hal itu dilakukan Tomiyama untuk memulai perkelahian. Umemiya sangat keheranan kenapa Tomiyama sangat ingin bertarung. Tapi saat itu Tomiyama mengatakan bahwa yang dia inginkan adalah Umemiya. Semenjak Tomiyama jadi ketua Shistoren, dia merasa bosan. Tapi Umemiya cukup bersenang-senang walaupun dia bertahan di puncak. Menurutnya itu tidak adil. Jadi Tomiyama ingin menjadikan Umemiya dan Bofurin menjadi miliknya. Setelah itu anggota Shistoren lainnya datang menyusul. Melihat hal itu Sakura dan yang lainnya pun ikut maju mendampingi Umemiya. Umemiya terlihat kesal, tapi Sakura berkata, "Aku tidak akan menghalangi duelmu, tapi aku tidak akan diam saja ketika kau dikeroyok seperti ini." Saat itu di belakang Umemiya di dalam kelas, para siswa lainnya pun menatap ke arah Shistoren. Umemiya akhirnya menerima duel Tomiyama, asalkan Tomiyama menarik mundur anak buahnya. Tapi saat itu anak buah Tomiyama memprovokasi Sugishita. Begitupun dengan Suo yang mengejek salah satu anggota Shistoren. Togame pun memprovokasi Sakura. Akhirnya Tomiyama memutuskan untuk melakukan pertarungan bersama seperti sebuah festival, di mana pesertanya adalah Tomiyama melawan Umemiya, Togame melawan Sakura, Arima melawan Sugishita, Kanuma melawan Suo, dan Sako yang tiba-tiba menantang Hiragi. Pertarungan itu sendiri akan diadakan besok di markas Shistoren. Di malam sebelum pertempuran, Bofurin berkumpul di kedai Kotoha. Nirei benar-benar tegang dan panik karena menurutnya besok Bofurin bisa saja akan lenyap. Tapi Kotoha menenangkan Nirei karena menurutnya mereka tidak selemah itu. Saat itu Umemiya masih belum datang karena masih harus menjelaskan situasinya kepada anak Furin lainnya dan dia akan datang terlambat ke kedai Kotoha. Kedai Kotoha sendiri sudah dikenal sebagai tempat berkumpul Bofurin dan tidak lama kemudian Umemiya pun muncul seperti anak kecil yang menyapa Kotoha. Umemiya benar-benar menyukai Kotoha. Sakura berkata, "Jadi kalian berpacaran?" Tapi baik Umemiya dan Kotoha hanya tersipu malu dan menyangkalnya. Umemiya mengatakan bahwa Kotoha adalah adiknya, tapi Kotoha mengatakan bahwa mereka berdua dibesarkan di panti asuhan yang sama. Kemudian Sakura berkata, "Oh, jadi hanya itu saja. Kukira akan lebih rumit. Tapi tunggu dulu, adik katamu, bukannya kakak. Memang umurmu berapa?" Kotoha menjawab 16 dan Sakura tidak mempercayainya karena Kotoha terlihat berumur 20 tahunan. Mendengar hal itu Sugishita melempar kursi ke arah Sakura dan Umemiya pun
pun dengan wajah menyeramkan berkata, "Itu benar, Kotoha-chan sudah cukup dewasa, bukankah begitu?" Sakura dan Nirei ketakutan mendengarnya. Hiragi akhirnya menjelaskan alasan kenapa dia melarang Sakura menceritakan tentang keterlibatan Kotoha dalam pertempuran sebelumnya, karena Sakura kini akan tahu apa yang akan terjadi. Setelah itu mereka membicarakan Sistoren yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Mereka pun pernah melawannya, tapi sejak Tomiyama yang memimpin, rumor buruk tentang mereka mulai bermunculan. Togame dan Tomiyama, mereka sudah menjadi simbol kekuatan dan hanya memikirkan tim saja. Menurut Umemiya, masalahnya memang ada di Tomiyama, tapi Umemiya tidak tahu detailnya dan dia akan membicarakannya besok. Mendengar hal itu Sakura terkejut karena seharusnya besok mereka akan bertarung, bukan untuk berbicara. Lalu Umemiya berkata, "Pertarungan adalah diskusi, Sakura-kun. Terkadang tinju digunakan sebagai alat komunikasi yang baik untuk memahami lawanmu." Sakura sendiri tidak pernah berpikir tentang hal itu sebelumnya. Kemudian mereka pun bubar karena kedai Kotoha sudah tutup. Sebelum berpisah, Sasaki berterima kasih kepada semuanya dan meminta semuanya untuk menang. Semuanya mengiyakan, kecuali Sakura yang lagi-lagi terlihat malu dan salah tingkah. Dia berkata, "Aku bertarung bukan untuk hidupmu atau apapun itu." Lalu Kotoha berkata, "Bodoh, kau hanya perlu mengatakan serahkan padaku." Sakura pun akhirnya mengatakan serahkan padaku, tapi setelahnya dia tersipu malu. Karena ini adalah pertama kalinya Sakura bertarung untuk orang lain, tapi saat itu dia merasa tidak boleh kalah. Kemudian keesokan harinya mereka pergi ke bawah jembatan dan di sana sudah menunggu Sistoren. Mereka langsung dibawa ke markas Sistoren yang berlokasi di bioskop terbengkalai. Saat memasukinya sudah banyak dari anggota Sistoren yang menonton dan memberikan tekanan. Markas itu terlihat seperti sarang monster bagi Nirei, tapi Sakura meminta Nirei untuk menatap ke depan dan menghadapi rasa takutnya. Kemudian setelah basa-basi dan pembukaan dari Tomiyama, pertarungan pun dimulai. Tomiyama sebenarnya ingin maju terlebih dahulu, tapi dia dihentikan oleh Togame karena pemimpin itu seharusnya yang terakhir, dan yang akan bertarung pertama adalah Arima melawan Sugishita. Sebelum Sugishita maju, Sakura mengatakan bahwa urusan mereka berdua belum selesai, tapi Sakura tidak akan berurusan lagi dengannya jika Sugishita kalah. Kemudian pertarungan pun dimulai. Arima seperti biasa memprovokasi Sugishita. Lalu Arima tiba-tiba menengok ke arah Umemiya sambil berkata, "Umemiya, apa yang terjadi?" Sontak Sugishita pun ikut menengok karena dia takut terjadi sesuatu kepada Umemiya, tapi ternyata itu hanyalah trik. Saat itu Arima langsung menghajar wajah Sugishita, tapi Sugishita masih bisa bertahan. Bahkan dengan tatapan menyeramkan, dia menangkap tangan Arima, lalu menangkap wajah Arima dan mendorongnya ke lantai hingga Arima tidak sadarkan diri. Saat itu Sugishita berkata, "Jangan lupa menggunakan katasan, panggil dia Umemiya-san. Dasar kau bajingan." Sistoren terkejut Arima dihabisi dalam satu serangan. Sementara Tomiyama sangat senang dan bahkan ingin melawan Sugishita. Sugishita pun kembali ke tempat duduknya. Umemiya memujinya karena Sugishita tidak pernah gagal membuatnya kagum. Lalu sambil menepuk-nepuk pipi Sugishita yang dihajar Arima, Umemiya berkata, "Lagi pula wajahmu selalu tebal." Sementara Sakura tidak terlalu kaget karena dia sudah pernah melawan Sugishita. Suo meledek Sakura dengan mengatakan bahwa Sakura mengetahui seberapa kuat Sugishita. Sakura terlihat malu, lalu dia berkata, "Tidak semuanya, aku hanya berpikir dia itu idiot." Setelah itu Tomiyama meminta dua orang anggotanya untuk membereskan Arima karena pertarungan selanjutnya akan dimulai. Tapi saat itu Arima diperlakukan sangat tidak baik. Dia dijatuhkan begitu saja dari atas panggung, bahkan wajahnya pun ditendang. Melihat hal itu Sakura dan Suo terlihat marah dan memprovokasi mereka berdua. Hanya saja Tomiyama dengan wajah seram menghentikan dua anggotanya yang terprovokasi itu. Setelah itu giliran Suo melawan Kanuma. Sebelum naik panggung, Suo mengatakan bahwa Sakura itu idiot saat dia mengatakan ingin merebut posisi atas. Tapi kata-kata dan tindakan Sakura membuat Suo berpikir bahwa Sakura itu sangat keren. Jadi Suo tidak akan kalah dan akan melakukan yang terbaik. Dan lagi-lagi di sini Sakura tersipu malu. Suo sendiri sudah terkenal sejak SMP karena kekuatannya, tapi tidak ada detail apapun lagi. Hiragi dan Umemiya pun tidak mengetahuinya. Tapi menurut Umemiya, saat pertama kali bertemu dengan Suo membuatnya sadar bahwa Suo itu orang yang sangat baik. Kemudian pertarungan pun dimulai. Kanuma yang saat itu mengkhawatirkan Arima menyerang Suo terlebih dahulu, tapi dengan gerakan lembut Suo bisa menangkisnya. Kanuma bahkan tidak mengerti Suo tiba-tiba ada di belakangnya. Lalu dia pun menyerang Suo lagi, tapi dengan gerakan lembutnya Suo berhasil membanting Kanuma. Kanuma mencoba meraih kaki Suo, tapi dengan lembut Suo melepaskan dan menendang Kanuma. Suo bertanya kepada Kanuma, apa yang paling penting untuk menjadi dewasa? Tapi Kanuma justru menyerang Suo lagi, dan Suo menjatuhkannya lagi. Begitu seterusnya, hingga para penonton menyoraki Kanuma yang dianggap tidak serius. Menurut Sakura, Suo memiliki kepribadian jahat. Dia seharusnya bisa mengakhiri Kanuma dengan cepat, tapi dia justru memberikan pertunjukan. Tapi Suo sangat serius dan emosional saat itu. Menurut Umemiya, dia terpengaruh Sistoren dan juga pandangannya terhadap Sakura.
Para penonton terus saja menyoraki Kanuma dan memintanya untuk serius. Togame pun menatap Kanuma dengan sinis. Suo menebak apa yang sedang ada di pikiran Kanuma saat itu, di mana Kanuma sedang membayangkan dirinya menjadi orang yang pernah Kanuma tertawakan. Dan jawaban hal yang paling penting dalam menuju dewasa adalah kekuatan imajinasi. Lalu Suo bertanya lagi, untuk memperkuat kekuatan imajinasi, apa yang dibutuhkan? Suo mengatakan bahwa jawabannya adalah membuat imajinasi itu menjadi kenyataan. Setelah itu Suo bersiap mengakhiri Kanuma, tapi dihentikan oleh Togame. Togame meminta Suo untuk turun, dan dia sudah tidak menganggap Kanuma sebagai anggotanya lagi. Suo pun berjalan menuruni tangga sambil berkata, menjadi dewasa artinya untuk setuju dengan orang lain. Untuk itu kau butuh kekuatan imajinasi dan pengalaman. Bagus bagimu, kau berhasil melangkah satu tingkat. Pertarungan kedua pun berakhir dan dimenangkan Suo dari Bofurin. Setelah pertarungannya dinyatakan berakhir dan Suo kembali ke tempat duduknya, Kanuma masih terduduk lesu di atas panggung. Dia pun mendapatkan olok-olok dari anggota Sistoren lainnya. Mereka bertanya-tanya siapa pria dengan penutup mata itu, tapi tidak ada yang mengetahuinya. Itu artinya bisa dipastikan, pria dengan penutup mata itu adalah siswa tahun pertama Bofurin. Umemiya memuji kekuatan Suo. Mirai bahkan bertanya-tanya bela diri apa yang Suo gunakan, tapi Suo pun tidak mengetahuinya karena gurunya adalah otodidak. Hiragi mengatakan bahwa Suo terlihat marah saat bertarung. Suo berkata, normalnya aku tidak marah, hanya saja Sakura-kun membuatku bersemangat. Sakura hanya berkata, jangan menyalahkan orang lain. Kuharap kau serius saat kita bertarung nanti. Suo berkata, itu terdengar aneh bertarung denganmu, jadi aku skip saja. Sakura terlihat kesal dan menggebu-gebu. Umemiya hanya tertawa sambil berkata, jadi sudah ada beberapa influencer ya. Lagi pula asupan dari luar itu penting. Ku merasa mereka akan jadi tim yang bagus. Sementara itu Kanuma menyeret keluar Arima dan mereka kini benar-benar sudah dibuang oleh Sistoren. Sedangkan Tomiyama tertarik dan ingin bertarung dengan Suo. Tapi pertarungan selanjutnya dimulai. Sakura sudah mulai berdiri, tapi Sako menunjuk Hiragi terlebih dahulu dan itu membuat Sakura kesal karena harus menunggu lagi. Hiragi berkata, maaf Sakura, aku duluan. Kau ingin bertarung dengan Togame kan? Togame itu wakil ketua. Normalnya tugasku untuk melawan dia. Sakura berteriak, jadi kau mengatakan aku tidak akan memenangkan pertarungannya? Hiragi berkata, tidak, aku serahkan padamu. Mendengar hal itu Sakura pun langsung tersipu malu. Dia berkata, bagaimanapun juga aku akan menang bahkan jika kau tidak mempercayaiku. Cukup kalahkan si mata sipit itu, jadi giliranku akan lebih cepat. Umemiya mengatakan bahwa Hiragi benar-benar tidak pernah membicarakan dirinya sendiri. Sementara Togame tidak menyangka Sako meminta duel seperti itu. Togame bertanya apakah terjadi sesuatu antara Sako dan Hiragi. Togame pun tidak memiliki petunjuk tentang apa yang dipikirkan Sako, karena saat itu Sako langsung maju ke depan. Hanya saja menurut Togame, melihat pertarungan antara Sako dan salah satu 4 jenderal surgawi Bofurin membuatnya tertarik. Setelah saling berhadapan, Hiragi berkata, sudah cukup lama ya Sako, kau pun tumbuh besar, jadi kau pergi ke Sistoren. Aku mengerti, aku merasakan hal yang buruk darimu, tapi aku akan memenangkan pertarungan ini. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Sako langsung menyerang Hiragi dengan kecepatan penuh. Semua orang terkejut melihat kecepatan itu. Hanya saja Hiragi masih bisa mengimbangi dan bahkan menahan serangan Sako. Tapi setelah itu akhirnya Sako berbicara. Dia berkata, aku merasakan hal buruk darimu, tapi aku akan memenangkan pertarungan ini katamu. Bahkan kau sekarang meremehkanku. Kau membuatku panas. Aku yang dulu sudah tidak ada lagi. Aku akan menjatuhkanmu dengan tubuh ini. Lalu Sako mulai menyerang Hiragi lagi. Dia melepaskan pukulan dan tendangan, tapi Hiragi masih bisa menghindar dan menahannya. Hanya saja di serangan selanjutnya Hiragi dibuat terpojok dan Sako langsung melepaskan pukulannya lagi. Sako sendiri adalah salah satu dari 5 terbaik Sistoren. Memang tidak ada yang tahu apa yang ada di pikiran Sako, tapi dia sudah bertarung lebih dari siapapun. Bahkan suatu ketika saat dia kembali ke Sistoren, dia seperti putus asa akan sesuatu. Tomiyama merasa Sako menjadi cerewet saat bertarung melawan Hiragi, padahal sebelumnya dia hanya menjawab ya atau tidak saja. Menurut Togame, mungkin itu karena dia akrab dengan Hiragi. Saat itu Hiragi berhasil melakukan serangan balik, hanya saja Sako pun berhasil menghindarinya. Keduanya terlihat cukup berimbang. Sako berkata, begitu ya, kau belum berkembang sedikit pun. Sementara Hiragi berkata, dan kau mulai banyak berbicara, padahal kau selalu diam dan tidak pernah berani mengambil resiko. Karena itu jugalah aku tidak pernah mengajarimu. Tapi setelah itu Sako menyerang Hiragi lagi, hanya saja kali ini kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Hingga akhirnya Sako berhasil menendang Hiragi terhempas membentur tembok. Sako berkata, alih-alih berkembang, kau justru semakin lemah. Kau berakhir seperti ini karena kau berteman dengan mereka. Mendengar hal itu Sakura berkata, hei. Kemudian Sako menjawab, apa? Sakura berkata lagi, bukan kau bodoh. Setelah itu Sakura menunjuk Hiragi sambil berkata, gigi runcing idiot, dengarkan aku. Dia meremehkanku karena kau. Perutmu sudah menjadi lemah. Kenapa kau menjadi seorang bajingan sekarang? Suo tertawa mendengarnya. Dia berkata, maaf, aku hanya berpikir kalau Sakura-kun yang sekarang sudah menganggap kita sebagai rekannya kan? Sakura tersipu malu lagi. Dia mengelak bahwa dia hanya kesal karena Sako merendahkan
merendahkannya. Setelah itu Umemiya berkata, "Sako, kau tahu Hiragi adalah jenderal surgawi Bokurin. Bahkan di antara mereka, dia diberi nama Face Ravana, pemimpin dari skuadnya sendiri. Aku penasaran apa kau tahu arti Face Ravana?" Sako tidak mengerti maksudnya, tapi saat itu Hiragi tiba-tiba sudah berdiri di samping Sako sambil berkata, "Sudah lama rasanya aku tidak merasakan tendangan luar biasa seperti itu." Semua orang pun terkejut melihatnya. Lalu tanpa basa-basi Hiragi langsung menghajar Sako, tapi Sako berhasil menghindarinya. Hiragi berkata, "Sial, bisa-bisanya aku terlihat lemah di hadapan semuanya. Kau tambah kuat. Kau seperti orang yang berbeda, Sako." Kemudian Umemiya melanjutkan ucapannya tadi. Dia berkata, "Nama lain Face Ravana adalah Bisamonten, sang dewa perang yang mengatur semua peperangan." Setelah itu Hiragi meminum obat mahnya sambil berkata, "Terima kasih, kalian siswa tahun pertama memberiku perhatian itu, dan aku mempermalukan diriku sendiri. Aku tidak mempunyai obat yang cukup, tapi sekarang aku bersemangat." Kemudian pertarungan pun berlanjut. Mereka berdua saling jual beli serangan. Bahkan Sakura tidak menyangka Hiragi bisa bertambah kuat seperti itu. Suo mengatakan panggilan Jenderal Surgawi bukan omong kosong. Tapi menurut Sakura, jika dia sekuat itu, seharusnya dia membantai Sako saja sejak awal. Tapi menurut Suo, dorongan dari Sakura lah yang membuahkan keajaiban dan membuat Hiragi seperti itu. Sakura lagi-lagi tersipu malu. Kembali ke pertarungan, Hiragi dan Sako masih saling melepaskan serangan. Tapi menurut Togame, Hiragi sangat agresif dan Sako saat ini menjadi yang terpojok. Sako berpikir tidak mungkin Hiragi jauh lebih kuat darinya sekarang. Apalagi setelah Hiragi mengikuti mereka, hidup dengan hangat, tenang, dan damai. Sako bertanya-tanya kenapa alasannya. Kemudian terjadi kilas balik. Sako kecil ternyata sering dibully dan Hiragi pernah menyelamatkannya. Hiragi meminta Sako untuk tidak hanya duduk diam saja. Menurutnya lebih baik sesekali dia melawannya. Tapi saat itu tiba-tiba Sako meminta Hiragi untuk mengajarinya berkelahi. Menurut Sako saat itu Hiragi sangat kuat. Orang normal akan mengikutinya. Sako mengakui kekuatan Hiragi, dan jika dia bisa mengikuti Hiragi, itu membuatnya bangga. Setelah itu Hiragi lulus dari SMP dan berniat masuk ke Furin. Sako yakin Hiragi bisa menduduki posisi puncak di Furin. Setelah Sako lulus nanti, dia akan melakukan apapun untuk membantu Hiragi menduduki posisi puncak. Tapi Hiragi mengatakan bahwa Sako tidak harus mengikutinya, dan Hiragi pun sudah memutuskan untuk mengikuti Umemiya setelah masuk Furin. Itulah kenapa Hiragi tidak akan pernah meraih puncak, dan dia tidak akan pernah bisa memenuhi ekspektasi Sako jika Sako mengikutinya. Jadi Sako harus mengikuti jalannya sendiri dan cari tujuan baru. Sejak saat itu, kekecewaannya membuat Sako menjadi gila untuk bertambah kuat. Dia berhasil mengalahkan puluhan orang seorang diri, dan saat itu Togame beserta Tomiyama melihatnya, lalu merekrut Sako masuk Shistoren. Kepercayaan Shistoren yaitu kekuatan adalah segalanya. Jadi semua orang yang kuat akan diterima, dan semakin tinggi kekuatan seseorang, maka semakin tinggi juga posisinya. Hanya saja Sako tidak peduli. Dia hanya ingin bertarung dengan orang yang kuat, lalu menjadi kuat dan melawan Hiragi untuk membuatnya menyesal. Kembali ke pertarungan, Sako sudah mulai terpojok, lalu dia menyerang dari bawah. Saat Hiragi akan memukulnya, Sako melompatinya, lalu dia melepaskan pukulan dari belakang. Hanya saja Hiragi menyadarinya dan pukulan itu berhasil ditangkap Hiragi. Hiragi berkata, "Sako, maafkan aku karena tidak bisa memenuhi ekspektasimu." Setelah itu Hiragi memukul perut Sako dengan sangat keras hingga dia tersungkur. Sako mulai mengingat ucapan Hiragi dulu, tapi sebenarnya ada kesalahpahaman di antara mereka. Sebenarnya Sako tidak peduli siapa yang Hiragi ikuti. Sako hanya ingin Hiragi berkata kepadanya, "Ikuti aku, Sako." Itu sudah menjadi akhir bagi Sako.